setelah data alumni selesai berhasil ditarik, kita masih perlu melakukan setup lagi di dalam aplikasi. Ya, kita masih perlu melakukan beberapa setup, ada beberapa fitur yang bisa kita lakukan untuk mengelola data alumni yang ada di dalam sistem, yaitu kuesioner alumni. Kuesioner alumni itu akan memberikan gambaran bagaimana lulusan perguruan tinggi dan relevannya kuesioner alumni akan memberikan gambaran terkait lulusan atau alumninya dari perguruan tinggi, bagaimana kondisinya di dunia pekerjaan, apakah cepat mendapatkan kerja, apakah masih dalam proses waktu menunggu, apakah sesuai dengan bidang ilmunya, dan lain-lain. Kita bisa lacak menggunakan kuesioner yang memang disediakan ini. Bagaimana cara men-setting kuesioner yang ada? Oke, mari kita start. Pilih menu kuesioner yang ada di atas. Ya, jadi menu ini akan menampilkan data-data kuesioner apa saja dan juga hasil atau report dari kuesioner tersebut. Kita klik. Pertama, kalau kita mau membuat kuesioner atau melihat daftar kuesioner yang sudah ada, atau istilahnya ini master data kuesionernya, itu ada di dalam daftar kuesioner. Oke, di sini sudah ada beberapa data kuesioner, dan salah satunya adalah kuesioner tracer study dari Belmawa yang sudah kami sediakan, sehingga tidak perlu lagi admin menginputkan data kuesioner Belmawa ya yang sebegitu banyak itu beserta juga dengan jawabannya sudah kami sediakan di dalam aplikasi ini. Oke, jadi tinggal diaktifkan saja. Kalau untuk menambah kuesioner baru, jika memang dari perguruan tinggi membutuhkan kuesioner tambahan ya untuk menggali data dari alumni-alumninya, kita bisa klik tambah di sini. Oke, lalu kita inputkan ada nama kuesioner, tanggal mulai dan selesai, status kuesioner tersebut apakah aktif atau memang belum diaktifkan, dan juga keterangan yang memang merujuk fungsi dari kuesioner tersebut itu apa, lalu diklik simpan. Oke. Setelah disimpan akan muncul seperti menu di samping kiri ini, ada pertanyaan, jawaban, dan juga peserta. Mari kita bahas satu persatu ya. Kalau pertanyaan berarti kita mengisikan pertanyaan dari kuesioner ini. Misalnya pertanyaan urutan ke-1, kita bisa isikan pertanyaannya apa ya. Seperti ini. Ya, lalu kita bisa menentukan jenis jawaban. Jenis jawaban kita bisa pilih apakah pilihan ganda ya, berarti multiple choice, pilihannya ada lebih dari satu tetapi wajib dijawab satu. Kalau multiple answer berarti jawabannya bisa lebih dari satu. Kalau esai berarti jawabannya esai. Date berarti menggunakan inputan tanggal ya. Misalnya berapa waktu tunggu bekerja, berarti berapa lama seorang alumni itu menunggu ya, dan yang dibutuhkan adalah inputan jawaban berupa angka, misalnya titik-titik bulan, titik-titik minggu. Oke, kita tergantung, misalnya pakai satuan berapa minggu gitu atau berapa bulan gitu ya. Kita menggunakan satuan berapa bulan waktu tunggu bekerja. Lalu kita klik esai.
Di sini ada format esai. Format esainya jika memang bebas, mau ada mengandung huruf, angka, dan karakter-karakter lain, maka di sini kita kosongkan saja. Tetapi kalau esainya memang khusus untuk bilangan, oh tidak boleh ada huruf, tidak boleh ada karakter-karakter lain, yang penting di situ harus angka mas gitu. Maka kita klik di sini bilangan. Kode dikti kita hiraukan saja, di sini tidak perlu diisikan karena ini untuk kuesioner Belmawa dikti ya. Lalu di sini pertanyaannya, apakah kuesioner ini wajib diisi? Jika iya maka dicentang, lalu kita bisa klik simpan. Oke, cukup mudah. Berikutnya kita menginputkan jawabannya jika memang ada pertanyaan-pertanyaan ya. Jika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang berupa pilihan ganda, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang berupa pilihan ganda, maka kita bisa pilih pertanyaannya seperti ini, jawab nomor 2 ya. Kita bisa pilih, lalu nanti kita bisa inputkan jawabannya seperti A, B, C, D gitu. Misalnya bidang apa Anda bekerja? Nomor 1 adalah bidang ekonomi. Oke, apakah ada isiannya? Tidak ada gitu. Isian itu apa? Misalnya contoh, dia memilih bidang ekonomi, lalu dijelaskan lagi ekonomi bidang apa gitu. Tapi jika tidak ada, hanya bidang ekonomi saja, maka kita isi tidak ada saja. Lalu yang lainnya kita bisa kosongi ya. Format isian masih sama karena di sini pilihan ganda, maka tidak perlu ada format isiannya. Lalu bidang kedua saya ambil contohnya bidang pendidikan. Oke. Dan yang ketiga baru lainnya. Kita bisa memberikan opsi lainnya. Lalu jenis isian kita bisa nanti berikan ada dan wajib diisi. Jadi jika ada alumni yang memilih lainnya ya, jawaban lainnya, maka harus mengisikan lainnya itu bidang apa, wajib. Oke, lalu kita simpan. Jadi seperti itu untuk menginputkan jawaban. Jadi kita pilih dulu pertanyaannya. Oke, kalau misalnya esai maka tidak ada isiannya di sini karena pertanyaan yang dipilih merupakan pertanyaan esai. Jika memang pilihan ganda ya, entah itu multiple choice atau multiple answer, maka kita bisa inputkan di sini untuk list jawabannya. Yang terakhir kita bisa setup peserta. Pesertanya kita bisa setup mau apakah soal kuesioner ini, apakah kuesioner ini untuk semua peserta, semua alumni, untuk peserta, apakah kuesioner ini untuk semua alumni atau memang untuk alumni-alumni dengan periode yudisium tertentu. Kita bisa setting di sini. Misalnya, oh angkatan 2019 yang lulus di tahun 2019 semuanya, Mas. Maka kita centang. Ada 2 periode yudisium, maka kita centang semuanya. Oke, lalu kita bisa pilih tahun lulus yang ada di sini, misalnya 2018 atau yang lain-lainnya, kita bisa centang. Pertanyaan ini, kuesioner ini ditujukan untuk siapa.